mempersembahkan audiobook The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar, karya David Chechwart. Pelajaran 2. Sembuhkan diri Anda dari penyakit kegagalan. Pelajarilah manusia sementara Anda berpikir untuk berhasil. Pelajarilah mereka secara sangat cermat untuk menemukan mengapa mereka berhasil. Dan kemudian terapkanlah prinsip penghasil kesuksesan pada kehidupan Anda sendiri. Mulailah segera. Perdalamlah studi Anda mengenai manusia dan Anda akan menemukan bahwa orang yang tidak sukses menderita penyakit pikiran yang mematikan pikiran. Kita menyebut penyakit ini penyakit Dali, exhaustive, atau penyakit kegagalan. Setiap orang gagal mengidap penyakit ini dalam tahap lanjut, dan kebanyakan orang rata-rata pernah setidaknya mengalami serangkaian ringan penyakit ini. Anda akan mendapatkan bahwa Dali menjelaskan perbedaan antara orang yang mengalami kemajuan dan orang yang tidak. Anda akan mendapatkan bahwa semakin berhasil orang bersangkutan, semakin kurang cenderung ia membuat Dali. Orang yang tidak pernah kemana-mana dan tidak mempunyai rencana untuk tiba di suatu tempat selalu mempunyai setumpuk Dali untuk menjelaskan mengapa. Orang dengan prestasi sedang-sedang saja cepat sekali menjelaskan mengapa mereka belum berhasil, mengapa mereka tidak berhasil, mengapa mereka tidak dapat berhasil, dan mengapa mereka bukan orang yang berhasil. Pelajarilah kehidupan orang yang sukses, maka Anda akan menemukan keberhasilan ini, bahwa semua Dali yang dibuat oleh orang yang sedang-sedang saja boleh jadi ada, tetapi tidak dibuat oleh orang yang sukses. Saya tidak pernah bertemu atau mendengar tentang seorang eksekutif bisnis, perwira militer, wira niaga, tokoh profesional yang sangat sukses, atau pemimpin dalam bidang apapun yang tidak dapat menemukan satu atau lebih Dali besar untuk mereka bersembunyi di belakangnya. Roosevelt dapat saja bersembunyi di balik tungkaian yang lumpuh. Truman dapat saja menggunakan Dali tidak berpendidikan berperguruan tinggi, dan Eisenhower dapat saja bersembunyi di balik serangan jantung yang dideritanya. Seperti semua penyakit Dali menjadi semakin buruk jika tidak diobati dengan tepat dan segera. Korban dari penyakit pikiran ini mengalami proses mental berikut ini. Saya tidak bekerja sebaik yang seharusnya. Apa yang dapat saya gunakan sebagai alibi yang akan membantu saya supaya tidak kehilangan muka? Coba kita lihat kesehatan yang buruk, kurangnya pendidikan, terlalu tua, terlalu muda, nasib buruk, kesialan pribadi, istri, cara keluarga membesarkan saya. Segera sesudah korban penyakit kegagalan ini memilih Dali yang bagus, ia hidup bersama Dali tersebut. Kemudian ia mengandalkan Dali tersebut untuk menjelaskan kepada dirinya sendiri dan orang lain mengapa ia tidak maju-maju. Dan setiap kali korbannya membuat Dali tersebut menjadi tertanam lebih dalam di dalam pikiran bawah sadarnya. Pikiran positif atau negatif semakin kuat jika dipupuk dengan pengulangan terus-menerus. Pada mulanya korban penyakit Dali mengetahui alibinya sedikit banyak merupakan kebohongan. Akan tetapi semakin sering ia mengulangi, semakin yakin ia jadinya bahwa Dali itu benar sepenuhnya, dan bahwa alibi tersebut adalah alasan sebenarnya mengapa ia tidak berhasil seperti yang seharusnya. Prosedur 1 dalam program individual Anda untuk berpikir sukses ialah memberi vaksin diri Anda terhadap penyakit Dali, penyakit kegagalan. Dali muncul dalam bermacam bentuk, tetapi jenis yang terburuk dari penyakit ini adalah Dali kesehatan, Dali inteligensi, Dali usia, dan Dali nasib. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita dapat melindungi diri dari keempat penyakit yang lazim ini. Bentuk Dali yang paling lazim. Tetapi kesehatan saya buruk. Dali kesehatan berkisar dari saya merasa tidak enak badan hingga yang lebih spesifik, Anda ada yang tidak beres dengan pikiran saya. Kesehatan yang buruk di dalam ribuan bentuk yang berbeda digunakan sebagai Dali untuk kegagalan melakukan apa yang seorang ingin lakukan, kegagalan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar, kegagalan untuk menghasilkan uang lebih banyak, kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Jutaan orang menderita Dali kesehatan, namun dalam kebanyakan kasus, apakah ini merupakan Dali yang sah? Pikirkan sejenak tentang semua orang yang sangat berhasil yang Anda kenal yang dapat
tetapi tidak mau menggunakan kesehatan sebagai dalih. Teman saya yang menjadi dokter atau ahli bedah mengatakan kepada saya bahwa tidak ada orang yang memiliki kesehatan sempurna. Ada sesuatu yang kurang beres pada fisik semua orang. Banyak yang menyerah sepenuhnya atau sebagian kepada dalih kesehatan, tetapi orang yang berpikir sukses tidak. Dua pengalaman terjadi pada diri saya pada suatu siang yang mengilustrasikan sikap yang benar dan sikap yang salah terhadap kesehatan. Saya baru saja selesai memberikan ceramah ketika seorang berusia sekitar 30 tahun meminta untuk berbicara dengan saya secara empat mata. Ia memuji ceramah saya, tetapi kemudian berkata, "Saya khawatir gagasan Anda tidak banyak berguna buat saya. Kebetulan jantung saya lemah dan saya harus sering-sering memeriksakan diri ke dokter." Ia menjelaskan bahwa ia sudah menemui 4 orang dokter, tetapi mereka tidak dapat menemukan penyakitnya. Ia meminta saran saya tentang apa yang harus ia lakukan. "Baiklah," saya berkata, "saya tidak tahu apa-apa tentang jantung, tetapi sebagai sesama orang awam, ada 3 hal yang akan saya kerjakan. Pertama, saya akan mengunjungi spesialis jantung terbaik yang dapat saya temui, dan menerima diagnosisnya sebagai keputusan final. Anda sudah mengecek dengan 4 dokter dan tak seorang pun menemukan sesuatu yang aneh dengan jantung Anda. Biarkan dokter kelima menjadi dokter terakhir yang memberikan keputusan. Kemungkinan besar jantung Anda memang sehat, namun jika Anda terus khawatir tentangnya, akhirnya Anda mungkin benar-benar mengidap penyakit jantung yang serius. Mencari-cari penyakit akhirnya sering benar-benar menyebabkan Anda masalah mengidapnya." Kedua, saya akan menganjurkan Anda membaca buku bagus karya Dr. Schindler, How to Live 365 Days a Year. Dr. Schindler memperlihatkan di dalam buku ini bahwa 3 dari 4 ranjang di rumah sakit diisi oleh orang yang mengidap emotionally educated illness atau penyakit yang disebabkan oleh emosi. Bayangkan, 3 dari 4 orang yang sakit sekarang ini akan sehat jika mereka sudah belajar bagaimana menangani emosi mereka. Baca buku Dr. Schindler dan kembangkan program yang manajemen emosi. Ketiga, saya bertekad untuk hidup sampai mati. Saya terus menjelaskan kepada orang yang menderita ini beberapa nasihat yang saya terima bertahun-tahun lalu dari seorang teman saya, seorang pengacara yang mengidap penyakit TBC. Pengacara ini tahu bahwa ia harus menjalani hidup yang terbatas oleh penyakit aturan, tetapi hal ini tidak pernah menghentikannya menjalankan praktik hukum, menghidupi keluarga yang baik, dan benar-benar menikmati hidup. Teman saya yang kini berusia 78 tahun mengekspresikan filosofinya dengan kata-kata ini, "Saya akan hidup hingga saya mati, dan saya tidak akan mencampur aduk hidup dan mati. Sementara saya masih ada di muka bumi, saya akan terus hidup. Mengapa harus hanya setengah hidup?" Setiap menit yang menghabiskan orang untuk khawatir soal kematian, sama saja orang itu sudah mati selama 1 menit itu. Pada saat itu, saya harus pergi mengejar pesawat. Di dalam pesawat terbang, pengalaman kedua yang jauh lebih menyenangkan terjadi. Sesudah kebisingan selama lepas landas, saya mendengar bunyi berdetik. Dengan heran, saya melirik pria yang duduk di sebelah saya, karena bunyi itu tampaknya berasal darinya. Ia tersenyum lebar dan berkata, "Oh, ini bukan bom, ini cuma jantung saya." Saya jelas tampak bingung. Maka ia pun melanjutkan mengatakan kepada saya apa yang sudah terjadi. 3 minggu lalu, ia menjalani operasi di mana dokter memasang katup plastik ke dalam jantungnya. Bunyi berdetik tersebut, ia menjelaskan, akan berlanjut selama beberapa bulan hingga jaringan baru tumbuh menutupi katup buatan tersebut. Saya bertanya, apakah yang akan ia lakukan? "Oh," katanya, "saya punya beberapa rencana besar. Saya akan belajar hukum kebalikannya. Saya ke Minnesota. Suatu hari nanti saya berharap dapat bekerja di pemerintah." Dokter mengatakan
saya harus bersantai selama beberapa bulan. Tetapi sesudah itu saya akan menjadi seperti baru lagi. Thanks for you buat yang sudah mendengarkan. Maaf ada salah kata. Inilah proses belajar saya. Saya akan terus belajar. Ikuti saya terus. Jangan lupa subscribe channel ini bagi yang telah mendengarkan. Thanks for you.